Assalamualaikum, halo Kak Agung, teman-teman semuanya, Kakak Asdos, dan teman-teman yang nonton video ini. Oke, jadi kali ini aku akan sharing terkait compensation and payroll in Odoo 16. Nah, jadi untuk lebih memahami yang akan aku bahas kali ini, boleh ditonton video-video aku sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya skenario yang bakal kita lakukan itu, kita akan membahas terkait modul expense, di mana uh, sebelumnya itu aku udah membahas, sorry, sebelumnya aku udah membahas terkait modul expense. Nah, kali ini aku akan ngejelasin terkait modul payroll yang untuk pengelolaan komponen gaji, menetapkan struktur payroll, pengelolaan kompensasi, mencatat tunjangan, potongan, serta pajak yang relevan. Nah, mungkin langsung aja, teman-teman juga bisa buka link Medium aku di description below. Nah, jadi persiapan environment-nya pertama itu make sure Docker container kalian itu udah nyala dan udah dijalanin di localhost. Terus kita perlu buat database duplicate dari artikel sebelumnya. Jadi kan di artikel sebelumnya itu aku udah buat ya terkait expense. Nah, aku duplicate dari expense itu gitu. Jadi aku namain dengan ini gitu nama database-nya. Oke, sekarang kita langsung aja eksplorasinya. Jadi, kita akan mengaktifasi modul payroll. Jadi, kita akan ngecek dulu nih. Sebelumnya kita akan login as an administrator. Nah, di sini aku udah login as an admin sesuai yang ada di soal. Terus habis itu aku akan mastiin apakah aku udah mengaktifkan modul payroll dengan cara go to navigation bar and then buka yang apps-nya terus and then search aja di sini payroll. Nah, kalau udah di sini payroll udah terinstall berarti udah aman ya. Oke, si admin juga harus mastiin bahwa user Hana itu punya akses sebagai manajer di modul payroll. Hana itu siapa? Hana itu manajer HR. Jadi dia nantinya akan yang melakukan terkait hal-hal terkait payroll. Nah, caranya itu admin go to settings, habis itu pilih eh, navigation user and companies, habis itu langsung aja di sini payroll cari untuk user Hana, habis itu nanti di payrollnya itu ubah sebagai manager. Next, pastiin juga untuk user Sabila itu punya akses sebagai officer. Nah, di sini udah diubah sebagai officer. Caranya sama. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan salary role kategoris. Jadi di sini kita bakal membuat kategori-kategori terkait role salary atau salary rule-nya apa aja. Nah, loginnya kita melalui akun Hana. Terus sebenarnya kita ngapain sih buat kategori eh, salary rule ini? Jadi sebenarnya tujuan kita kan mau buat payslip ya. Nah, tapi tahapan pembuatannya itu kita perlu buat salary rule kategoris, terus buat salary rules, buat salary rule structure, buat kontrak. Nah, baru deh membuat payslipnya gitu. Jadi, yang pertama kita akan membuat dulu nih salary role categories. Oke, udah login sebagai Hana, and then buka modul payroll-nya, terus buka configuration, terus pilih deh submenu salary role categories. Kalau udah, nanti itu akan muncul seperti ini. Jadi nanti mm, akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, muncul seperti ini. Jadi, aku tuh pengen buat beberapa kategori, yakni isinya tuh yang ini gitu. Nah, untuk membuatnya itu langsung aja diklik new di sini, terus langsung buat satu-satu. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan yang udah aku buat. Dan kalau kembali ke halaman salary role categories, ini akan muncul salary role yang udah dibuat gitu. Oke, next kita akan membuat salary rules-nya sendiri. Jadi, sebenarnya akan ada banyak yang bakal kita buat, tapi eh, teman-teman tetap login sebagai Hana, terus buka configuration di sini, lalu buka salary rules, habis itu langsung aja klik new di sini. Nah, berikut adalah salary rule yang akan aku buat gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini satu-satu, boleh di pause aja. Oke, nah di sini ini ada banyak. Terus di sini
ada beberapa keterangan yang perlu diisi sesuai spreadsheet. Jadi di sini ada tulisan sesuai pembagian. Nah, tunjangan tambahan itu maksudnya diisi sesuai yang ini. Nah, aku itu mendapatkan hal-hal yang di blok ini, jadi aku bakalan isi kayak terkait, misalkan terkait tunjangan tambahan, itu berarti aku isinya yang ini gitu. Oke, nah nextnya ini berikut adalah hasil tampilannya. Jadi teman-teman bisa lihat yang pertama aku udah nambahin annual PPH di mana kategorinya ini, terus kodenya ini, terus amount type-nya fixed amount dan aku masukin fixed amount-nya tuh berapa. Dan kalau yang lain itu um, kayak biaya jabatan itu juga fixed amount. Ini mirip-mirip ya cara ngisinya. Mungkin yang beda itu ada beberapa hal. Jadi terkait gaji pokok misalnya dia di sini dia pakai amount type-nya tuh Python code gitu. Jadi di sini dimasukin sendiri resultnya. Terus di sini juga ini kalau ini fixed amount ya. Terus ini fixed amount. Nah, ini mungkin ini dia Python code gitu. Jadi ada beberapa yang Python code, ada beberapa yang fixed amount. Settingan amount type-nya. Nah, ini untuk tunjangan BPJS Kesehatan, ini untuk tunjangan JKK, ini untuk tunjangan JHT, ini untuk tunjangan JKM, terus ini untuk tunjangan JP, ini untuk iuran BPJS Kesehatan. Lalu ini untuk iuran JKM, ini untuk iuran JKK. Terus ini iuran JP, iuran JHT, annual netto, net salary. Oke, terus ini penghasilan kena pajak. Oke, mungkin itu hasil salary rules yang udah kita buat. Nah, sebenarnya masih uh, masih di halaman salary rule, kita perlu ngebuka net salary dan sesuaikan debit account serta credit account di net salary tersebut. Jadi bertujuan untuk melakukan definisi yang jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawannya gitu. Nah, caranya itu adalah teman-teman buka salary rules, terus buka yang net salary. Nah, terus nanti di bagian accounting itu tuh ada debit account sama credit account. Nah, di sini karena kita belum punya, itu kita langsung create baru aja kayak gini. Belum punya debit account. Terus, nah ini hasil yang telah dibuat gitu. Oke, next kita akan membuat salary structure. Jadi untuk salary structure ini um, kita buka menu payroll-nya, terus habis itu kita klik menu sub-menu configuration, and then pilih salary structure. Lalu kita klik tombol new untuk nambahin struktur baru di sini. Oke, habis itu kita isi field yang ada sesuai dengan yang udah dibuat sebelumnya. Terus kita isi field sesuai dengan ketentuan yang diisi di soal ya, gitu. Nah, di sini aku udah buat nih salary PT kita. Habis itu di sini aku klik add line aja untuk nambahin semua salary. Nah, di sini ada banyak ya salary role yang tadi kita udah buat sebelumnya. Itu mau dimasukin ke salary structure gitu. Habis dimasukin, udah deh. Nah, sekarang kita akan membuat kontraknya sendiri. Jadi sebenarnya untuk membuat kontrak tuh itu yang akan digunakan pada field yang ada pada payslip. Jadi stepnya itu teman-teman perlu buka menu employee, habis itu klik sub menu employee, terus di sini pilih contracts. Nah, habis itu pilih employee yang didapat. Kalau aku kan dapatnya Sabila, berarti aku cari tuh Sabila, habis itu klik tombol create. Nah, di sini aku bakal create sesuai yang ada di soal ini. Nah, caranya itu adalah kayak gini, employees. Nah, terus buka Sabilanya. Terus di sini ada history dari artikel sebelumnya yang udah aku pernah buat terkait kontrak Sabila. Tapi ini diabaikan aja karena kita mau buat baru. Habis itu ini create an isi field yang ada sesuai dengan ketentuan.
Nah, ini aku ngebuat baru terkait salary journal payroll-nya. Nah, ini uh, pop-up-nya, tampilannya ya ketika kita akan membuat baru terkait payroll-nya. Oke, nah ini berikut adalah hasil yang telah dibuat. Lalu di sini dapat terlihat ya, gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian payslip. Last but not least, jadi untuk buat payslip ini, teman-teman bisa ke modul payroll, habis itu klik employee pay, payslips, nah, and then klik create aja, nah pilih, terus nanti akan muncul kayak gini, ya kurang lebih pilih employee masing-masing. Nah, di sini aku milihnya si Sabila. Nah, di sini di sini akan muncul ya si Sabila. Terus jangan lupa isi salary journalnya itu pada payroll di sini. Nah, di sini nih, di bagian sini. Gitu. Nah, terus nanti klik compute sheet. Compute sheet tuh yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Gitu. Nah, habis itu kalau udah, nanti muncul semua salary role yang udah kita buat sebelumnya, termasuk juga net salary yang akan menjadi gaji bersih yang diterima employee. Setelah dipotong iuran dan pajak. Nah, kalau misalkan nanti ada nilai nol, teman-teman bisa hapus row yang ada pada payslip dulu, lalu hapus pada pay salary rules dan buat ulang rules-nya. Emang kadang agak bermasalah ya untuk apa namanya untuk compute sheet ini gitu. Terus lakukan post payslip. Nanti teman-teman klik aja tombol confirm. Terus nanti ya udah lakuin konfirmasi ke payslip telah dibuat sebelumnya. Nah, nanti tuh statusnya yang ada di sini nih. Statusnya yang ada di sini. Sebentar. Statusnya yang ada di sini. Nah, ini kan nanti udah di misalkan udah di klik confirm ya nanti tuh sebentar, nanti tuh statusnya akan berubah dari draft menjadi done. Nah, nanti teman-teman ya udah klik aja yang counting entry yang ada di halaman yang sama ya kan. Terus untuk melihat payslip approve-nya gitu yang telah diposting gitu. Nah, terus sebentar. Oh, teman-teman juga bisa login ya sebagai employee. Kalau aku kan employee Sabila untuk ngecek payslip tersebut. Jadi nanti akan ada info mengenai slip gajinya, terus apa bisa melakukan pengecekan gaji yang diterima sesuai atau belum melalui salary computation. Kayak gitu berdasarkan soal pada lab 10 ini. Kayak gitu. Jadi mungkin gambarannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan udah berhasil tuh muncul employee payslip-nya gitu. Gitu deh teman-teman. Jadi segitu aja tutorial atau sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.